maka haruslah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu ke-1, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua, Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, yaitu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Tanpa hak atau melawan hukum. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan penuntut umum, majelis hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta didukung alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu negatif watelik stelsel, maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kemudian di samping itu, untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut, yaitu perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan pertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah terdakwa yang bernama Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar, yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, yang ditunjukkan dengan terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas,
dan selama pemeriksaan perkara majelis hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapuskan kesalahan sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Unsur kedua, tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal. Sehingga yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan undang-undang narkotika adalah tanpa adanya izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. Eva Ahjani Julfa SHMH yang disampaikan di depan persidangan menerangkan berdasarkan pasal 91 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan latihan. Bila ada perbuatan dilakukan di luar aturan limitatif tersebut, dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dilanjutkan oleh hakim anggota. Ya. Lanjutkan ya. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli dari Badan Narkotika Nasional Dr. Andas Ahwil Lutan SHMBA MM yang disampaikan di depan persidangan menerangkan bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pendidikan dan latihan, dan barang bukti tidak boleh dijual walaupun dengan alasan pengungkapan perkara narkotika, karena itu termasuk dalam penjebakan, dan jika untuk memancing tersangka metode yang bisa digunakan adalah undercover buy dengan memakai uang dan bukan barang bukti. Tugas teknik penyidikan penyerahan yang diawasi atau control delivery dan teknik pembelian terselubung atau undercover buy hanya dapat dilaksanakan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Polisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditujunya. Dalam pelaksanaan tugas kewenangan penyidik, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan koordinasi dan melibatkan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Surat perintah undercover buy dan control delivery harus disebutkan secara limitatif penggunaannya untuk melakukan undercover buy atau control delivery. Tidak ada dalam teknik undercover buy dan control delivery menggunakan barang jenis narkotika, sehingga tidak dikenal istilah undercover sale. Menimbang bahwa dari uraian fakta yang telah dipertimbangkan di atas, rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yang diawali dengan melakukan perbuatan menukar atau mengganti barang bukti narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5.000 gram dengan tawas yang dilakukan bersama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Ma'arif atas kehendak dan arahan dari terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan alasan akan memberi bonus untuk anggota. Selanjutnya terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara kembali meneruskan rangkaian perbuatannya dengan menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 5.000 gram tersebut pada saksi Linda Pujiastuti. Kemudian terdakwa kembali melanjutkan rangkaian perbuatannya tersebut dengan melakukan perbuatan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram pada saksi Linda Pujiastuti melalui saksi Dodi Prawira Negara
dan saksi Samsul Ma'arif. Kemudian melengkapi kehendaknya untuk mendapatkan keuntungan, lalu terdakwa telah menyempurnakan rangkaian perbuatannya dengan melakukan perbuatan menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 1.700 gram kepada saksi Kasranto melalui saksi Linda Pujastuti. Kemudian dari hasil penjualan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 1.700 gram, terdakwa menerima keuntungan sebesar sejumlah 27.300 Singapura dolar atau sebesar 300 juta rupiah yang diserahkan oleh saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa di rumah terdakwa yang dimasukkan dalam paper bag kecil yang di dalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 Singapura dolar. Sehingga dengan demikian unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat sempurna dengan menggunakan modus operandi canggih dan memanfaatkan sarana teknologi digital berupa sarana handphone untuk berkomunikasi dalam menyatakan kehendaknya, yang memungkinkan para pelaku tidak saling bersentuhan secara fisik dan berada pada lokus yang berbeda, serta menggunakan kode atau bahasa sandi isyarat baik saat menggunakan alat komunikasi digital, handphone, maupun secara lisan yang hanya dipahami pelaku seperti kata sandi, sembako, invoice, galon, cari lawan, mainkan saja, singgalang 1, dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama saksi Dodi Prawira Negara, saksi Samsul Ma'arif, saksi Linda Pujastuti, dan saksi Kasranto tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung atau undercover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan atau controlled delivery. Juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Kepala Kepolisian RI atau Kapolri, dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 75, pasal 79, pasal 35, Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu terdakwa juga tidak memiliki hak dan dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkotika, karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41, pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. A3 unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Menimbang bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif, dan apabila salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa, dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Resort atau Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg